Bagaimana bila kamu diberikan target untuk meningkatkan 10 kali atau bahkan 100 kali dari penjualan bisnismu sekarang? Sekilas, kamu mungkin menganggap hal ini tidak masuk akal. Tapi ini merupakan fondasi penting jika kamu ingin sukses. Kamu tidak lagi bertanya bagaimana caranya, tapi kamu bertanya, siapa yang bisa membantu saya? Kamu perlu melihat gambaran yang lebih luas. Menjadi 10 kali lebih besar entah dalam hal pendapatan atau metrik lainnya, memaksa kamu untuk mencari tahu siapa yang bisa membantu kamu. Karena tentunya kamu tidak bisa melakukannya seorang diri. Ini pola pikir yang menarik. Alih-alih kamu menambah daftar apa yang harus kamu kerjakan, kamu mulai berpikir soal mitra dan aliansi strategis. Kamu mulai berpikir bagaimana kamu bisa memanfaatkan keahlian dan kompetisi orang lain untuk mencapai target yang kamu inginkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Who Not How karya Dan Sullivan dan Benjamin Hardy. Buku ini membahas ada kesalahan mindset ketika kita berada dalam sebuah proyek. Apakah kamu punya ide cemerlang atau sebuah tujuan yang membuatmu bersemangat, tapi kamu tidak punya waktu untuk menjalankannya? Atau kamu punya sebuah target yang ingin kamu capai tapi tidak bisa karena kamu suka menundanya. Bagaimana bila kamu punya pilihan lain? Bagaimana jika kamu punya tim di sekitarmu yang bisa membantu kamu mencapai tujuan itu? Ketika kita ingin sesuatu, kita dilatih untuk bertanya ke diri sendiri bagaimana saya mengerjakannya. Ternyata ada pertanyaan yang lebih baik. Siapa yang bisa mengerjakan hal ini untuk saya? Ini adalah cara orang sukses berpikir, membangun bisnis, dan punya kebebasan dalam hidup. Perubahan mindset ini akan memaksa otakmu untuk berhenti membatasi potensi diri atas apa yang bisa kamu kerjakan, tapi fokus pada kemungkinan tidak terbatas di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, siapa bukan bagaimana. Setiap kali kita mengimajinasikan masa depan yang lebih besar dan lebih baik, kita seringkali bertanya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Masalahnya, pertanyaan ini seringkali fokus pada prasangka kalau kita harus mengerjakan semuanya sendirian. Dan ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, maka kita dianggap dalam tanda kutip curang. Padahal pertanyaan yang lebih baik justru siapa yang bisa membantu saya mencapai hal ini. Kamu mendefinisikan visi, mencari siapa yang bisa membantu kamu, dan biarkan mereka menciptakan hasilnya. Ada kisah yang menarik. Michael Jordan boleh dibilang merupakan pemain basket terbaik sepanjang masa. Tapi sayangnya, Michael tidak pernah memenangkan kejuaraan sama sekali selama 6 tahun pertamanya di NBA. Walaupun Michael merupakan salah satu pemain terbaik, dia tetap butuh dukungan. Dia butuh siapa, bukan bagaimana. Ketika Phil Jackson menjadi kepala pelatih dari Chicago Bulls pada tahun 1989, Phil sadar kalau timnya butuh strategi yang lebih fokus pada kerjasama tim. Spesifiknya adalah the triangle offense daripada terlalu fokus pada bakat Michael yang luar biasa. Alhasil, pada tahun 1991 hingga 1998, Chicago Bulls berhasil memenangkan 6 kejuaraan. Tapi semua ini tidak akan terjadi apabila Michael hanya berusaha seorang diri. Kisah ini mungkin bisa jadi refleksi diri yang menarik. Coba pikirkan kembali, siapa yang bisa membantu kamu melihat perspektif baru, sumber daya baru, atau keahlian baru untuk mencapai hal di luar dari batas kemampuanmu sendiri? Atau di sisi lain, apakah kamu justru membuat tujuan kamu sekecil mungkin sehingga kamu bisa mencapainya sendirian? Kadang kita terlalu gampang untuk fokus pada bagaimana. Terutama bagi seorang yang punya kinerja tinggi dan ingin punya kendali. Kamu butuh kepercayaan dan kerendahan hati untuk membangun sebuah tim yang sukses. Kamu sadar kalau kamu tidak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kamu sadar kalau ada orang lain yang lebih ahli dalam satu bidang. Dan yang paling penting, kamu sadar kalau kamu butuh orang lain untuk sukses. Pada akhirnya, hidup memberikan imbalan berdasarkan hasil yang kamu capai. Bukan karena usaha dan waktu yang kamu curahkan untuk mengerjakan semua itu. Kedua, manfaat dari orang yang tepat. Kenapa kita harus fokus pada siapa, bukan bagaimana? Ada 4 manfaat yang bisa kamu petik. Pertama,
waktu yang lebih bebas. Ketika kita keluar dari pemikiran kalau kita harus mengerjakan semuanya sendirian, maka hal ini membebaskan kita dari target yang tidak realistis. Mungkin saja selama ini kamu menunda pekerjaan bukan karena kamu malas, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Ini bisa saja menjadi tanda kalau kamu butuh orang lain untuk membantu kamu. Kedua, uang yang lebih banyak. Jika kamu berhasil membebaskan waktumu dengan memiliki orang yang bisa membantu kamu, maka kamu jadi bisa fokus pada kegiatan dengan dampak yang lebih tinggi. Nah, pada akhirnya mampu menghasilkan uang yang lebih banyak. Penulis menyarankan kalau seorang pemimpin harus punya visi yang jelas, berkomitmen pada hasil, memberikan umpan balik yang konsisten kepada tim, dan memberikan mereka ruang untuk menciptakan prosesnya demi mencapai hasil yang diharapkan. Ketiga, hubungan personal yang lebih baik. Tadi kita sudah belajar betapa kuatnya pengaruh bantuan orang lain. Tapi di sisi lain, dengan membantu kamu juga bisa membantu mereka mewujudkan ambisi pribadi mereka. Jadi bukan hanya kamu bertanya, apa untungnya buat saya? Tapi kamu juga bertanya, apa untungnya buat mereka? Kuncinya di sini bukanlah hanya menciptakan hubungan yang sifatnya transaksional, tapi sebuah hubungan yang transformasional. Keempat, punya tujuan yang jelas. Kadang kamu mungkin sibuk mengerjakan tugas sehari-hari, hingga mungkin saja kamu lupa gambaran yang lebih besar. Ketiga, kolaborasi bukan nice to have. Apa untungnya kolaborasi? Kenapa tidak kamu ambil saja semua keuntungan yang mungkin kamu peroleh? Coba ingat lagi saat kamu sekolah. Seberapa sering kamu dan teman sekelas didorong untuk berkolaborasi dalam tugas atau ujian? Kebanyakan dari kita mungkin merasa ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Karena seringkali kita diajarkan sejak kecil kalau mendapatkan bantuan dari orang lain, khususnya dalam hal penting, tergolong dalam kategori curang. Jadi wajar saja ketika kita dewasa dan mendapatkan bantuan dari orang lain, kita punya perasaan yang campur aduk. Kita perlu melihat kolaborasi bukan sebagai jargon yang nice to have, tapi merupakan sesuatu yang penting untuk kemajuan yang lebih besar. Ada sebuah kisah yang menarik dari Karen Nance, seorang pengacara dari San Francisco. Karen punya mimpi untuk menulis biografi tentang neneknya, Ethel Ray Nance, selama hampir 20 tahun. Neneknya merupakan aktivis hak asasi manusia yang terkenal, dan Karen sangat ingin menceritakan kisah neneknya kepada dunia. Tentunya sebagai cucu, Karen punya akses yang begitu banyak soal informasi neneknya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi ketika dia mulai menulis, dia baru sadar betapa sulitnya menulis biografi. Selama bertahun-tahun, proyek itu berjalan sangat lambat dan menjadi sebuah proyek yang tidak pernah selesai. Hingga akhirnya, Karen mendapat sebuah email dari Dr. Ethel Whitmire, seorang profesor sejarah dari University of Wisconsin. Dalam emailnya, Whitmire bilang kalau dia sedang menulis soal nenek Karen. Reaksi pertama Karen tentu saja defensif, karena sekarang artinya dia punya pesaing. Namun setelah berkonsultasi dengan penulis, Karen baru sadar betapa besarnya peluang berhasil apabila dia berkolaborasi dengan Whitmire. Akhirnya mereka berdua bertemu dan Karen memutuskan untuk menjadi co-author dari buku biografi neneknya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.